Lalu seperti apa sebenarnya makna dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini, pemirsa? Kita langsung saja membahasnya dengan Wakil Ketua Umum, Bapak Marsudi Syuhud. Selamat siang, Pak Marsudi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marsudi, ini kan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tapi dipilih justru oleh Paus sebagai negara pertama di wilayah Asia Tenggara untuk dikunjunginya. Apakah ini menjadi bentuk keterbukaan dan juga gambaran betapa umat Muslim di tanah air ini menjunjung tinggi toleransi, Pak Marsudi? Ya, bahwa sesungguhnya kehadiran yang mulia Holy Pope Paus Fransiskus yang saya sendiri beberapa kali diundang di sana, di Vatikan, itu tidak lain membawa pesan yang terbesarnya yang intinya adalah faith, fraternity, dan compassion. Faith itu di antara kita sudah sangat jelas bahwa lakum dinukum waliyadin, bahwa agama kita masing-masing berbeda, namun tetap kita menghormati bahwa sesungguhnya perbedaan ini dari sononya, alaminya dari sono. Maka kita yang harus lakukan yang kedua adalah fraternity. Bagaimana fraternity itu? Persahabatan, kekeluargaan. Persahabatan dan kekeluargaan itu adalah, kalau di dalam ajaran kita, adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah inilah sesungguhnya yang merekatkan di antara satu sama lain, betapapun beda-beda agama, beda-beda ras, beda-beda suku yang di Indonesia juga berbeda-beda pulonya, beda-beda bahasanya. Perbedaan ini adalah nyata, namun tetap bersahabat, tetap kita hand in hand, tetap kita menghargai satu sama lain. Itulah yang disebut tasamuh. Tasamuh itu adalah memberikan ruang dari satu ruang perbedaan untuk bisa bersama-sama di ruang muamalah, di ruang kita bisa kerja sosial apapun, tidak kita diperbolehkan untuk bisa saling dukung, saling mencintai, saling coexisting one another, saling respect one another. Ini intinya. Maka di dalam hal yang ketiga dari Vatikan atau Holy Pope Paus Fransiskus itu adalah compassion. Compassion ini adalah menjaga rasa, agar rasa yang paling dalam di hati kita bisa menyatu padu dengan konteks muamalah kita. Itu intinya. Oke, baik. Artinya ini ruang perbedaan menjadi ruang persatuan untuk kemudian ini dapat menjalin kerjasama secara sosial. Kalau kita melihat juga Pak Marsudi sepanjang perjalanan Paus Fransiskus di Jakarta kemudian kerap seringkali membuka jendela mobil dan juga menyapa warga begitu ya. Ini juga jadi gambaran bahwa Indonesia rasanya merupakan negara yang ramah, negara yang aman dikunjungi oleh umat manapun. Bagaimana Anda melihat ini Pak Marsudi? Itulah sesungguhnya kita tampilkan compassion kita, keramahan kita, bahwa agama itu adalah mengajarkan untuk bagaimana kita ramah terhadap seseorang, terhadap orang lain. Ramah itulah sesungguhnya pintu pertama kali untuk kita bisa dilihat oleh orang. Agama kita mengajarkan namanya tasamuh. Tasamuh itu di dalam Al-Quran itu memberikan ruang. Kalau kurang-kurang sedikit ya diampuni. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu intinya tasamuh. Nah, kalau kita itu kalau mau pergi saja zaman sekarang, apa yang harus dipasang dulu di dalam kalau kita mau pergi? Sherlock diaktifkan dulu. Nah, dalam kehidupan sosial, apa yang harus kita pasang dulu? Yang kita pasang dulu adalah tasamuh. Tasamuh itulah diwakili di dalam wajah kita dengan tersenyum, dengan gembira. Itulah compassion
yang dibawa oleh Holy Pope, yang ini nilai-nilainya adalah sama yang diajarkan di dalam agama Islam. Dalam konteks persamaan dan perbedaan, memang betul, yang harus beda memang harus beda. Nama agamanya pun sudah beda. Nah, ini letaknya adalah dalam keimanan. Kalau rumah kita itu, ibaratnya agama kita itu rumah besar itu ada ruangan publik, ruangan tamu. Ruangan publik ini siapa saja boleh masuk. Namun ada ruangan privasi. Ruangan privasi itu adalah keimanan kita, tauhid kita. Maka jangan sampai masuk kita ke ruangan privasi ini. Karena kalau masuk nanti panggilannya sudah sama. Inilah yang harus dijaga. Maka di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Namanya saja sudah beda nama agamanya. Tapi perbedaan kita yang sangat diakui oleh Holy Pope Paus Fransiskus adalah Bhinneka Tunggal Ika. Betapapun berbeda, tapi Tunggal Ika kita itu bersatu. Di mana bersatunya? Di ruang muamalah kita ini. Yang harus dipasang pertama kali dalam kehidupan adalah tasamu, diwakili dengan senyum itu sendiri. Baik, itu yang menjadi catatannya, yang menjadi perbedaan, akan tetapi di balik perbedaan itu tentu kita berpedoman juga pada Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita. Dan juga Pak Marsudi, ini viral juga di jaring media sosial, keakraban antara Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Paus Fransiskus, yang kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal ini sempat mencium kening Paus, dan juga Paus kemudian mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Bagaimana kemudian kita memaknai keakraban ini? Itulah sesungguhnya keakraban atau fraternity atau ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah. Kalau ada seseorang mencium seseorang, baik itu tangannya atau baik itu keningnya, itulah sesungguhnya tanda keakraban bahwa di dalam muamalah sosial biasa kita lakukan, dan itu diperbolehkan oleh agama dalam konteks kita muamalah sosial, selagi kita satu sama lain saling menjaga kehormatannya masing-masing. Ini kan coba bayangkan ketika beliau mencium lagi, itu kan saling menjaga kehormatannya masing-masing. Itulah muru'ah, kehormatannya masing-masing terjaga. Mudah-mudahan satu sama lain di antara kita di Indonesia ini untuk tetap menjaga seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita sebagai uswatun hasanah. Itu intinya. Oke, baik, amin. Semoga saja Indonesia akan senantiasa dan juga selalu sebagaimana yang dicontohkan oleh pemuka agama kita, hidup dalam rukun dan juga damai. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangannya Ketua Umum MUI, Pak Marsudi. Selamat siang Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.